terjadi kelaparan di tanah Israel, khususnya di Bethlehem. Dikatakan, lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Di tengah-tengah kelaparan itulah, di tengah-tengah masa-masa yang tidak mudah itu, ada satu keluarga, yaitu keluarga Elimelek. Elimelek artinya adalah Tuhan itu raja. Elimelek beserta keluarganya keluar dari rumah roti. Hari itu memang rumah roti tidak menghasilkan roti. Hari itu memang rumah roti tidak ada rotinya. Kenapa terjadi kelaparan? Bethlehem itu artinya rumah roti, Bapak Ibu, di dalam bahasa Ibrani. Dan mereka keluar. Hal pertama yang saya mau dorong, saya mau kuatkan buat Bapak Ibu dan setiap saudara, di tengah-tengah masa yang tidak mudah, di tengah-tengah masa yang kita tidak bisa kendalikan, jangan pernah keluar dari rencana Tuhan. Jangan pernah lari dari semua didikan yang Tuhan berikan, yang Tuhan izinkan. Jangan pernah. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu rancangan Tuhan seperti apa, maksud Tuhan endingnya seperti apa. Ada satu kisah yang menarik yang saya akan buka untuk kita mengawal ini. Ada satu orang yang dikenal sebagai Mr. Roma 8 ayat 28. Mr. Roma 8 ayat 28 ini seseorang yang kerjanya dia tukang batu. Jadi setiap kali teman-teman yang ngomongin dia dikatakan, oh ini Mister Roma 8 ayat 28. Semua teman-temannya mengerti, memanggil dia Mister Roma 8 ayat 28. Kenapa? Karena apapun yang diizinkan, apapun yang terjadi, dia katakan Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang percaya katakan amin. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, orang ini dikenal sebagai Mr. Roma 8 ayat 28. Dan hari itu dia dikasih bekal oleh istrinya sandwich, makanan. Ini kejadian nyata, dikasih sandwich. Pada waktu dia berangkat ke kantor, dia sampai di lokasi apartemen yang dia sedang bangun dengan karyawan-karyawan yang lain. Tiba-tiba ada anjing yang rebut sandwichnya. Karena dia tidak siap, sandwichnya dibawa pergi oleh anjing itu. Dia kejar anjing itu dan akhirnya ketangkep anjing itu. Waktu dia tangkap, dia rebut, dia masih bisa selamatkan sandwich itu. Wah, teman-temannya dari jauh katakan, wih, Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Singkat cerita, dia jalan. Dia mau masuk kantor. Nah, kantornya dia itu di lantai ke-8. Dia mesti naik ke sana. Teman-temannya menunggu dia di dalam lift. Dia katakan, ayo kita kerjain aja orang ini. Coba kita mau lihat Roma 8 ayat 28 seperti apa. Nanti kalau udah dekat, kita pencet liftnya, ketutup liftnya, lalu naik. Dia ngomong, ayo datang, ayo buruan, ayo datang ke sini. Kita mau buru-buru naik ke atas, ke tempat kerja kita. Nah, teman-teman yang ada di dalam lift sudah sepakat. Pokoknya kalau dia sudah mendekat, kita akan pencet gitu, dan kita akan naik ke atas. Dan betul, pada waktu dia sudah mendekat, dia sudah hampir nyampe di lift itu, dipencet. Liftnya tertutup dan akhirnya naik. Akhirnya dia diketawain oleh teman-temannya yang di dalam lift itu. Dia ngomong, ini Roma 8, Mr. Roma 8 ayat 28, Mr. Roma 8 ayat 28. Tiba-tiba kabel dari lift itu bisa putus. Dan dari atas itu lift jatuh. Dan semua orang yang di dalam lift itu meninggal. Semua orang yang di bawah yang lihat kejadian itu bergumam cuma satu, Roma 8 ayat 28.
Apapun yang diizinkan Tuhan hari-hari ini, kita mesti katakan Roma 8 ayat 28. Hanya katakan untuk urusan nyawa saja, Tuhan mesti izinkan ada seekor anjing ngambil sandwich. Itulah Roma 8 ayat 28. Keluarga Elimelek keluar dari apa? Dari rumah Lot. Dia melihat bahwa kekeringan terjadi di Bethlehem Yehuda, dan hari itu dia tinggalkan rumah Lot. Karena itu yang pertama adalah apapun yang Tuhan izinkan terjadi, jangan pernah keluar dari panggilan Tuhan. Jangan pernah keluar dari rencana Tuhan. Jangan pernah keluar dari hadirat Tuhan. Jangan pernah keluar dari persekutuan yang mula-mula dengan Tuhan. Kenapa? Karena itulah kekuatan kita. Keluarga dari Elimelek, Naomi di dalamnya, Mahlon dan Kilion di dalamnya, keluar dari hadirat Tuhan. Dan apa yang terjadi? Habis mereka. Ya, mungkin hari-hari ini bisnis Bapak Ibu sedang digoncang. Mungkin hari-hari ini pernikahan Bapak Ibu sedang digoncang. Mungkin hari-hari ini semua anak-anak kita sedang digoncang. Tetapi percaya bahwa kita punya jaminan yang luar biasa, di mana jalan keluar itu hanya kepada Tuhan. Jangan pernah keluar dari rancangan Tuhan. Jangan pernah keluar dari panggilan Tuhan. Rut pasal yang pertama ayat yang ke-6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar apa? Bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Alkitab katakan bagaimana caranya Naomi mengalami pembalikan keadaan dan hidup kembali bersama dengan Tuhan. Yang pertama adalah dia mendengar bahwa Tuhan melakukan sesuatu. Ini penting. Kalau kita mendengar ada satu orang perempuan yang sudah belasan tahun sakit pendarahan, 12 tahun sakit pendarahan, harusnya Tuhan tidak sentuh, harusnya Tuhan tidak sembuhkan perempuan ini. Fokus utama Tuhan adalah hari itu membuat keajaiban di keluarga Yairus. Alkitab jelas sekali katakan bahwa perempuan-perempuan itu mendengar tentang Yesus. Apa yang kita dengar, Bapak Ibu? Kita dengar tentang Yesus yang seperti apa? Karena itu mari saya mengajak, dengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Karena itulah baca Alkitab. Kita mesti mendengarkan apa yang disampaikan firman Tuhan. Dan itulah yang membawa keajaiban buat hidup dari Naomi. Itu yang pertama. Kita perlu. Yang kedua adalah di ayat yang ke-7 dikatakan, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantu. Yang kedua adalah belajar untuk meresponi apapun yang kita dengar. Inilah yang saya katakan ketaatan, hidup di dalam ketaatan. Bukankah Matius pasal yang ke-7 katakan, apa yang membedakan antara orang bodoh dengan orang yang bijaksana? Orang yang bodoh itu orang yang mendengar, orang yang mendengar, orang yang mendengar, orang yang mendengar, kumpulin aja semua yang dia dengar, tetapi dia tidak melakukan. Itulah orang bodoh. Tetapi kalau orang bijaksana adalah dia mendengar, lalu dia lakukan. Yang satu adalah yang bodoh, dia seperti membangun rumah di atas fondasi yang mudah berubah. Kenapa? Karena dia hanya mendengar. Mendengar dan taat adalah sebuah kesatuan. Naomi mengerti. Pada waktu dia mendengar, dia tahu semua sudah habis kok. Semua sudah selesai kok. Semua laki-laki di dalam rumahnya habis. Elimelek, Mahlon, Kilion, semuanya selesai. Waktu dia mendengar, dia tambahkan satu.
yaitu aku mesti segera berangkat. Kita mesti membangun doa bersama keluarga, suami istri berdoa bersama, suami istri membaca di pasal yang sama. Itu akan menjadi keajaiban, menjadi langkah-langkah yang kita akan mengalami terobosan. Taat. Mungkin kita katakan, nah, doanya kan cuma sederhana kayak gitu. Iya, doa kita kan tidak sempurna, tapi ketaatan itulah yang membawa keajaiban. Ketaatan itulah yang membawa kedahsyatan. Dikatakan, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya. Dia responi dengan kuat, sehingga keajaiban Tuhan terjadi. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah Rut pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Di dalam perjalanan setelah nomor 2 itu, Naomi ngomong kepada para menantunya, udahlah pulang. Tetapi ada satu orang yang namanya Rut. Dia kata, enggak, bangsamu bangsamu, Allahmu adalah Allah. Bapak Ibu, Rut adalah orang Moab. Siapa itu Moab? Moab itu hasil incest dari Lot. Lot itu kan punya 2 anak punya anak dari anak-anak perempuannya, ya kan, Moab dan Amon. 2 suku ini yang menghalang-halangi, yang selalu menjadi musuh bagi bangsa Israel. Harusnya dia tidak punya hak sedikit pun, jatah sedikit pun dari siapa? Dari bangsa Israel. Kenapa? Karena keturunan Moab. Tetapi hari itu sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan. Ini poin penting Bapak Ibu. Yang ketiga, kejar Tuhan sekalipun kita nggak lihat adanya sebuah jalan. Hasrat untuk kita mengejar Tuhan, hasrat untuk kita layani jiwa-jiwa jangan kendor. Yang kita dengar apa? Kalau kita katakan, oh semuanya terbatas Pak, jadi terbatas. Tapi kalau kita ngerti bahwa Roh Tuhan yang tanpa batas itu sedang bekerja di tengah-tengah kita, dan kita bergaul dengan Roh Tuhan yang tanpa batas itu, maka pelayanan di tempat ini akan menjadi tak terbatas. Yang percaya katakan amin. Maka bisnis Bapak Ibu tidak akan terbatas. Jemaat di JKI Sinar Kemuliaan, jangan persempit. Ya, jangan persempit bahwa oh ini hanya buat kota ini. Gembalakan loh kota-kota yang lain. Ini live Facebook Pastor Yonas sama istri, lalu Ibu Gembala, lalu para pemimpin yang ada buat di YouTube. Untuk apa? Ya kan? Untuk kita bisa menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Sentuh kehidupan banyak orang. Rut mengejar, akhirnya dia menemukan sebuah destiny yang baru. Gereja hari-hari ini itu bukan menjadi gereja yang suam, yang beku, yang tidak melakukan apa-apa. Enggak. Hari-hari ini gereja sedang bergerak dengan cara yang luar biasa. Gereja sedang mengalami kebangkitan besar. Gereja sedang mengalami penuaian yang luar biasa. Pertanyaannya, kalau 3 ini ada, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau 3 hal itu ada? Rut pasal yang keempat ayat yang ke-13. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampiri rela dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Yang pertama adalah 3 hal itulah yang membawa kita ketemu dengan yang namanya penebus. The kinsman, the redeemer. Kitab Ayub katakan, penebusku hidup. Kita akan merayakan tubuh dan darah Yesus. Mungkin pernikahan kita di ujung tanduk, percayalah, pada waktu kita mencari Tuhan bersama-sama, maka kita akan lihat bahwa penebus itu bekerja di tengah-tengah kita.
Dan yang kedua adalah di ayat yang ke-11. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang, dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyur di Bethlehem. Makmur dan termasyur, itulah yang kedua yang Tuhan sediakan. Di masa-masa yang tidak mudah, di masa-masa yang serba orang katakan ini terbatas, tetapi Bapak Ibu akan dilimpahi dengan kemakmuran dan kemasyuran. Di ayat yang ke-17, dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak ini, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Inilah keturunan Peres. Peres memeranakan Hezron. Hezron memeranakan Ram. Ram memeranakan Aminadab. Aminadab memeranakan Nahason. Nahason memeranakan Salmon. Salmon memeranakan Boaz. Boaz memeranakan Obed. Obed memeranakan Isai. Dan Isai memeranakan Rut. Dan begitu seterusnya, sampai akhirnya Yesus lahir di dalam silsilah dari Rut. Dan terakhir yang ketiga, itu bicara tentang dari tempat ini akan melahir sebuah gelombang, lawatan, kegerakan. Anak-anak rohani akan dilahirkan. Lakukan 3 hal yang lain, dan kita akan menikmati 3 janji Tuhan yang ada. Amin Bapak Ibu. Apapun yang hari-hari ini Bapak Ibu sedang ada, mari fokus di 3 hal ini. Maka 3 hal berikut juga akan menjadi blessing yang ajaib buat Bapak Ibu. Mari kita datang sama Tuhan. Dialah penebus yang hidup. Terima kasih. Dia menyentuh kehidupan Bapak Ibu. Dia kuasa kebangkitannya itu bekerja. Dia kuasa darahnya itu menembusi semua hal-hal yang mungkin Bapak Ibu katakan semuanya sudah beku, Pak. Tetapi darah Yesus dan kuasa kebangkitannya masih sanggup untuk memulihkan dan membangkitkan. Amin. Menegakkan kembali, menjadi kemasyuran, menjadi keajaiban, dan menjadi kedahsyatan Tuhan. Kami mau bersyukur buat keajaiban Engkau yang mati, bukan cuma mati, tapi Engkau bangkit. Amin. Segala kuasa di surga dan di bumi Engkau yang punya, dan Engkau yang berikan kepada kami. Dan kuasa yang sama yang Dia bekerja kuat di dalam hidup setiap kami. Amin. Pagi hari ini Hamba-Mu berdoa buat setiap pernikahan, buat setiap anak-anak, buat setiap usaha Hamba-Mu yang dikerjakan oleh umat-Mu mengalami keajaiban supranatural, penyediaan yang supranatural. Genap seperti yang Kau sampaikan, makmur dan termasyur itu terjadi di tengah-tengah kami. Sesuatu yang terima kasih Tuhan. Pagi hari kami mau makan dan kami mau minum tubuh dan darah sebagai perjanjian yang kekal. Untuk kami mengizinkan menebus kami yang hidup, kerja lebih kuat di dalam hidup sendiri.